Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, malam, Prof. Sugeng dan teman-teman. Perkenalkan, nama saya Ki Agus Muhammad Raffi dari Program Studi Magister Departemen Teknik Geologi Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai review sedimentologi stratigrafi untuk eksplorasi migas serta manajemen risiko batuan silicic dan batuan karbonat. Pertama-tama saya akan membahas mengenai review sedimentologi stratigrafi untuk eksplorasi migas, di mana pada hasil pidato pengukuhan Prof. Sugeng kemarin membahas mengenai eksplorasi sumber daya geologi pada batuan sedimen, yang merupakan sangat penting bagi keberhasilan pengembangan lapangan minyak dan gas. Sedimentologi stratigrafi itu memainkan peran utama dalam membentukkan proses pengisian cekungan sedimenter dengan pengendapan, distribusi batuan sedimen, hubungan antar tubuh batuan sedimen, kualitas dan kuantitas batuan sedimen terhadap sistem perminyakan. Pada gambar berikut, menurut slide 2006, tahap awal dalam eksplorasi sumber daya migas itu memainkan peran geologis dan geofisik, di mana untuk geologis itu akan melakukan studi geologi regional dengan membahas mengenai tectonic setting, evolusi cekungan, dan stratigrafi regional dari area penelitian. Kemudian untuk geofisik akan melakukan akuisisi data bawah permukaan dengan analisis seismik yang dapat menentukan struktur, tracking horizon, dan juga menghasilkan peta time dan depth. Maka peran sedimentologi stratigrafi pada tahap awal ini sangat berkaitan dengan studi regional, terdapat pemahaman stratigrafi regional, dan juga pengisian cekungan sedimenter. Kemudian cekungan sedimenter. Mana cekungan sedimen ini merupakan area yang luas di mana sedimen terakumulasi di atas batuan dasar. Dan cekungan sedimen itu terbentuk dari berbagai proses endogenik atau proses tektonik dan dapat diklasifikasikan berdasarkan model impact tektonik menurut Ansel tahun 1992. Di mana gerakan yang menghasilkan cekungan itu akan menentukan geometri keseluruhan dari seluruh isian dasar. Dan isi cekungan tertentu itu mencerminkan tektonik yang pra dan sin deposisi. Untuk memahami tektonik pembentuk cekungan dan lingkup pengendapan, pengisian cekungan harus dilakukan pada skala yang berbeda, seperti geometri total pengisian cekungan dan juga ada yang lubang bor. Kemudian untuk klasifikasi cekungan tektonik, berdasarkan Ansel tahun 1992, adanya 7 kategori cekungan berdasarkan hasil proses tektonik dengan beberapa tipe cekungan dalam kategori tersebut. Dan untuk representasi skematik dari beberapa cekungan yang terbentuk secara tektonik menurut Box 2006, itu ada beberapa bentukan cekungan yang disebutkan seperti Rift Craven, Passive Margin Basin, Subduction Related Basin, Collision Related Basin, dan Oceanic Crust, dan juga adanya Transform Fault. Kemudian, sekuen stratigrafi. Pengisian cekungan sedimen melibatkan berbagai proses sedimentasi, menghasilkan sekuen stratigrafi yang berbeda, bergantung dengan suplai sedimen dan ruang akomodasi. Sekuen stratigrafi akan menentukan hubungan antara strata batuan dan hubungan antara proses batuan, di mana sekuen stratigrafi ini merupakan tahap review geologi yang awalnya dilakukan dengan analisis data sumber, di mana ia melakukan analisis elektrofasias untuk menentukan batas litologi dan juga trend log secara vertikal serta batas sekuennya. Dan adapun data yang mendukungnya berupa data core atau inti batuan. Lalu dilakukan analisis sekuen stratigrafi dengan interpretasi korelasi antar sumber log dengan waktu pengendapan yang sama atau chronostratigrafi. Hal ini sangat menunjukkan lingkungan pengendapan yang mewakili waktu geologi tertentu. Berikut adalah contoh dari unit-unit pengendapan dalam kaitannya dengan akomodasi dan suplai sedimen. Galloway 1989. Kemudian pada model Fasias, jadi untuk analisis Fasias ini, analisis Fasias sedimen merupakan penampakan tubuh batuan sedimen yang dapat dibedakan dengan yang lain berdasarkan geometri litologi, struktur sedimen, paleoklaren, dan juga fosil. Menurut Salid 1985. Mana model Fasias ini dapat mengidentifikasi litofasias.
Jadi untuk penelitian fase sekuen stratigrafi dan fase deposisi itu telah dilakukan secara ekstensif di beberapa daerah di Indonesia. Dan ada beberapa contoh distribusi fasies menurut Allen 2013 itu adanya yang gambar A itu merupakan fasies batu pasir dan kemudian untuk yang sebelah kanan itu adalah contoh fasies karbonat. Kemudian dihasilkan model lingkup endapan. Jadi untuk lempeng endapan itu merupakan suatu area di permukaan bumi yang merupakan tempat terendapnya sedimen pada suatu proses kimia, biologi, dan fisik yang dapat dibedakan satu dengan yang lainnya, menurut Selly 1985. Untuk analisis lingkup endapan ini dihubungkan untuk menentukan distribusinya dari waktu ke waktu dan menyusun peta lingkup endapan atau Gross Depositional Environment Map. Untuk model lingkup endapan ini akan membantu mengontrol interpretasi distribusi batuan sedimen. Dan ini merupakan contoh peta Gross Depositional Environment. Kemudian adanya kontrol tektonik selama pengisian cekungan akan menghasilkan kombinasi informasi yang menggambarkan susunan vertikal batuan dan tektonik yang menggantikannya, yang dikenal sebagai tektonostratigrafi. Unsur yang perlu ditampilkan pada tektonostratigrafi berupa ketebalan lapisan, penyebaran lapisan batuan, dan terjadinya erosi atau deposisi. Di mana tektonostratigrafi ini sering dikaitkan dengan sistem perminyakan dalam eksplorasi minyak dan gas. Dan studi-studi ini biasanya dilakukan bekerjasama dengan industri minyak dan gas dan diterbatkan di berbagai cekungan. Berdasarkan pidato Prof. Sugeng kemarin. Dan berikut merupakan contoh dari peta tektonik Indonesia bagian timur dan juga diagram fase tektonostratigrafi Papua bagian selatan dan Laut Arafura menurut Harahap 2012. Lalu karakteristik reservoir, di mana metodologi sedimentologi stratigrafi juga digunakan dalam menentukan karakteristik reservoir di lapangan minyak dan gas dengan analisis petrofisika. Adanya variasi ketebalan, porositas, permeabilitas, rate of growth, saturasi air, saturasi oil, dan juga gas. Itu kan ditentukan dengan menggunakan data permukaan dan juga bawah permukaan, berupa log sumur dan juga batuan inti. Hal ini merupakan faktor penting dalam menentukan perhitungan sumber daya atau cadangan, atau berupa leads dan prospects. Dan secara umum, batu pasir merupakan reservoir yang ditargetkan. Namun batuan karbonat juga ditargetkan untuk sebagai reservoir yang berpotensi. Namun sifat petrofisiknya dapat berubah karena proses diagnosis yang terjadi pada batuan karbonat. Maka dari itu, ahli sedimentologi harus memiliki pemahaman yang kuat tentang diagnosis dan pengaruhnya terhadap variasi petrofisika. Di mana pemodelan geologi dilakukan untuk menentukan distribusi sifat fisik dan petrofisika reservoir, serta pemodelan dinamik untuk perencanaan, produksi, dan forecasting. Hal ini pemodelan geologi itu mencakup analisis sedimentologi, rock typing, dan juga volumetric hidrokarbon. Strategi eksplorasi. Pada pidato Prof. Sugeng kemarin membahas mengenai eksplorasi minyak dan gas di Indonesia yang dipengaruhi oleh kondisi geologi lokal dan ketersediaan data. Indonesia dibagi menjadi dua wilayah, yaitu Barat dan Timur, di mana Indonesia bagian Barat itu berfokus pada evaluasi ulang penelitian sebelumnya dan juga pengembangan konsep eksplorasi baru. Pada Indonesia bagian Timur itu menggunakan metode yang lebih konvensional. Kemudian ada pun review tambahan dari hasil pidato Prof. Sugeng kemarin itu berupa postmortem evaluation, di mana ia akan menghasilkan traffic map untuk menentukan kesuksesan dan kegagalan pembuat eksplorasi. Mana postmortem evaluation pada gambar berikut menunjukkan adanya 3 warna dengan warna hijau itu low risk, dengan yang kuning medium risk, dan juga warna merah berupa high risk. Kemudian adanya petroleum play concept, merupakan hubungan antara sistem perminyakan dalam akumulasi hidrokarbon secara ekonomis dan perhitungan sumber daya dan analisis resiko dengan perhitungan untuk mengetahui seberapa besar peluang keberhasilan dalam menemukan
hidrokarbon di dalam sumber daya atau cadangan yang secara ekonomis. Selanjutnya saya akan membahas mengenai manajemen risiko eksplorasi migas, di mana evaluasi prospek eksplorasi migas ini dapat dilakukan berdasarkan uh, kategori prospek, yaitu dengan dua metode berupa Otis dan Schneiderman tahun 1997 dan juga CCOP tahun 2000. Di mana dilakukan dua metode ini untuk memvalidasi analisis risiko yang dilakukan serta meningkatkan kualitas data analisis risiko. Pada analisis Otis dan Schneiderman membagi parameter utama menjadi 4 faktor berupa batu induk, batu reservoir, sistem pemberangkapan, dan dinamis. Adapun subparameter yang dimiliki dari setiap parameter itu memiliki nilai rentang tersendiri dalam setiap parameter, dan juga adanya hubungan antar parameter, yaitu dependen dan independen, di mana dependen itu setiap parameter itu saling berkaitan atau adanya hubungan yang bergantungan. Dan untuk independen itu dia langsung untuk dikalkulasikan dalam perhitungan probabilitasnya. Kemudian analisis CCOP itu dia memberikan rincian parameter risiko secara menyeluruh, dan dia menjadi 7 parameter berupa keberadaan reservoir, volume pori efektif, penutupan perangkap, efektivitas mekanisme penudung, kekayaan batuan sumber, waktu dan migrasi, dan juga retensi dan akumulasi hidrokarbon. Dan setiap parameter itu dijelaskan secara rinci, dan hal ini pada CCOP bergantung dengan perbedaan antara berada di direct data dan indirect data. Adapun perbedaan manajemen risiko batuan siklastik dan batuan karbonat, di mana pada batuan siklastik itu dilakukan dengan penilaian risiko metode Otis dan Schneiderman 1997 dan juga CCOP 2000, di mana pada metode Otis dan Schneiderman 1997 ini berfokus terhadap parameter reservoir, bergantung dengan keberadaan reservoir serta kualitas reservoir dari batuan siklastik. Jadi untuk keberadaan reservoir itu sangat dipengaruhi oleh dan pengendapan pada reservoir batuan siklastik. Hal ini juga merubah tingkat kualitas reservoir dengan nilai porositas dan permeabilitas yang berbeda. Kemudian untuk dikalkulasikan dalam perhitungan Otis dan Schneiderman pada gambar sebelah kanan, untuk dilakukan apakah dia favorable atau lebih cenderung ke unfavorable. Kemudian untuk metode CCOP yang dimodifikasi Ahmad et al. 2023 itu menunjukkan adanya pengaruh dari perubahan lingkungan pengendapan serta struktur. Hal ini mempengaruhi nilai porositas dan permeabilitas pada reservoir siklastik. Jadi studi kasus yang dilakukan pada di Pakistan menunjukkan nilai probabilitas efektivitas reservoir berjumlah 1, yaitu good reservoir effectiveness. Lalu pada analisis risiko batuan karbonat itu dapat digunakan juga metode Otis dan Schneiderman tahun 1997 dan CCOP 2000, tapi dilakukan modifikasi. Pada metode Otis dan Schneiderman itu memodifikasi pada parameter reservoir bagian hubungan antar parameter, mana porositas dan probabilitas dan diagenesisnya juga. Kemudian untuk reservoir karbonat itu bersifat heterogen, sehingga tidak semua batuan karbonat itu memiliki porositas yang efektif, di mana ada beberapa studi kasus yang inefektif, sehingga parameter porositas dan permeabilitas dibuat jadi independen dan dia tidak bergantung satu parameter antara lainnya. Ada juga dia perubahan di mana dia memasukkan lingkungan genetik pada probability reservoir. Kemudian untuk di metode CCOP itu yang dimodifikasi khususnya pada parameter keberadaan reservoir dan juga volume pore efektif pada batuan karbonat, di mana dia memperhatikan jaringan rekan atau friction network yang sangat penting menurut
Ahmad et al. 2003, sehingga dia berpengaruh terhadap nilai efektivitas reservoir. Pada studi kasus di Antek dan Zindapur di Pakistan, reservoir karbonat yang dengan hubungan dapat energi moderate to high, dan juga adanya porositas cavernous, atau dia bersifat porositas yang inefektif, sehingga nilai probabilitas yang pada reservoir karbonat ini itu dia memiliki nilai 0,8 pada reservoir effectiveness, beda dengan batuan silisi klasik. Kesimpulan, sedimentologi stratigrafi merupakan peran penting dalam eksplorasi sumber daya geologi untuk pengembangan minyak dan gas. Tahap awal eksplorasi melibatkan studi geologi regional dan akuisisi data bawah permukaan. Sedimentologi stratigrafi memainkan peran penting dalam menentukan pengisian cekungan sedimen dan kualitas batu sedimen. Sekuens stratigrafi dan fases deposisi digunakan untuk menentukan hubungan antar batuan. Kontratektonik dan tektonik stratigrafi penting dalam eksplorasi minyak dan gas. Analisis spektrofisika membantu dalam menentukan karakteristik reservoir, termasuk ketebalan dan porositas, dan berbagai sifat petrofisik lainnya. Ahli sedimentologi harus memahami degenesis dan pengaruhnya terhadap sifat petrofisika. Pemodelan geologi digunakan untuk distribusi reservoir dan perencanaan produksi, di mana manajemen risiko eksplorasi migas dilakukan perhitungan untuk mengetahui seberapa besar peluang keberhasilan dalam menemukan hidrokarbon di dalam sumber daya atau cadangan ekonomis. Analisis risiko eksplorasi migas dilakukan dengan dua metode, yaitu ALTES dan Skinternet 1997 dan juga CCOP 2000, dengan parameter yang hampir sama. Pada analisis risiko batuan silisi klasik adanya pengaruh lingkungan endapan, struktur, overburden, dan juga proses degenesis. Pada batuan karbonat, bedanya itu adanya pengaruh perbedaan nilai porositas inefektif akibat proses degenesis. Maka perlu dilakukan modifikasi parameter pada reservoir. Seperti studi kasus Ahmad et al. 2003 menunjukkan nilai probability reservoir karbonat yaitu 0,8, sedangkan pada silisi klasik itu 1. Berikut daftar pustaka yang saya ambil. Sekian, terima kasih atas perhatiannya. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk semuanya, dan mohon maaf apabila ada salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.